Sejarah Pancasila dimulai dari terbentuknya BPUPKI oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Jepang merupakan negara terakhir yang menjajah Indonesia sebelum Indonesia resmi merdeka. Pembentukan BPUPKI dilakukan sebagai bentuk janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia agar tetap mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Namun, pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dalam peperangan melawan Sekutu, yaitu gabungan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Cina. Puncaknya saat Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Saat peperangan itu terjadi, Sekutu belum tiba di tanah Indonesia sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di negara Indonesia. Para tokoh bangsa pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berfungsi untuk menentukan dasar negara Indonesia yang dapat menjadi pedoman hidup bangsa, dasar dalam mengatur pemerintah, dan berfungsi untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan. Melalui sidang BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang terdiri dari 2 kali sidang, para tokoh menyampaikan usulan-usulannya yang membentuk sebuah dasar negara. Total hadirin yang ada pada sidang BPUPKI ada 67 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai wakil pengawas dan panitia pelaksanaan. Dalam 2 kali sidang BPUPKI, tercatat sekitar 39 tokoh yang menyampaikan pendapat. Pada sidang pertama, 12 tokoh mengusulkan dasar negara, sedangkan pada sidang kedua, 27 tokoh membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara Indonesia. Dari 12 tokoh yang menyampaikan usulannya, 3 tokoh utama yang paling berpengaruh karena gagasannya lengkap dan sistematis, yaitu yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin yang menyampaikan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua ada Prof. Dr. Supomo yang menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945 tentang dasar negara dengan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh unsur masyarakat tanpa memisahkan individu dan negara. Kemudian yang terakhir ada Insinyur Soekarno yang menyampaikan usulannya pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau menyampaikan pidato yang berisi 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila, yang berisi pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan yang terakhir keadilan sosial. Pada saat Soekarno menyampaikan usulan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, banyak anggota BPUPKI yang menganggap gagasan itu bagus dan bisa menyatukan bangsa, tetapi tetap butuh waktu untuk dibahas dan disempurnakan. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9, gabungan tokoh-tokoh dari berbagai golongan nasionalis dan agama, untuk menyusun rumusan yang bisa diterima oleh semua pihak, yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang isinya hampir mirip dengan Pancasila, tetapi dengan sedikit perbedaan pada sila pertamanya, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah itu sempat muncul perdebatan karena rumusan itu dianggap kurang mewakili semua agama yang ada di Indonesia. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, kalimat tersebut diubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan itu disetujui bersama, dan setelah itu semua tokoh sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 5 sila yang diusulkan oleh Soekarno dianggap paling bisa menyatukan semua golongan, baik yang beragama maupun yang berbeda keyakinan, serta menggambarkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setelah melalui proses penyempurnaan, rumusannya akhirnya disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.
Kemudian setelah disepakati Pancasila sebagai 5 dasar negara Indonesia, BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beranggotakan 27 orang Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Tujuan dibentuk PKI untuk menetapkan dasar negara, Undang-Undang Dasar, dan membentuk pemerintah Indonesia yang merdeka. Sidang PPKI dilaksanakan setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan 3 kali sidang. Hasil sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 berisi yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta, sila pertama yang diubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menetapkan presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga pembantu presiden, karena pada saat itu belum ada DPR atau MPR. Kemudian, hasil sidang kedua pada 19 Agustus 1945 yang berisi 1. Menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kedua, membentuk 12 kementerian departemen pertama di Indonesia. Yang ketiga, menetapkan pembentukan pemerintah daerah. Kemudian hasil sidang terakhir pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berisi pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah-daerah. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal sementara. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal TNI. Keputusan PPKI diambil berdasarkan musyawarah mufakat yang disetujui oleh semua anggota demi menjaga persatuan Indonesia. Adapun nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa sejarah tersebut yaitu sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti menghormati semua agama dalam menyusun rumusan dasar negara. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Seperti yang kita tahu, seluruh anggota bekerja sama demi kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan suatu golongan. Akhir ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengajarkan bahwa dalam menentukan suatu keputusan harus berdasarkan musyawarah. Pelajaran yang dapat saya ambil sebagai mahasiswa adalah bagaimana pentingnya bermusyawarah, bersikap toleransi, dan bersatu dalam mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai ini masih relevan untuk generasi muda sekarang, misalnya dalam berkehidupan sehari-hari di dalam lingkup sekolah, kampus, atau bermedia sosial. Kita tetap bisa menghargai setiap perbedaan, berdiskusi dengan bijak, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama.